Wih, hebat lah. Coba lihat sini. Ini simpannya di sini nih. Wah, banyak ya Doraemonnya. Waduh, iya Doraemon. Iya saya. Tawa, seri. Oh ini ibu-ibu digendut gitu. Hitung. 1. Oh. Sambil hitung ya. Oh, sambil hitung. Pintar. Wah, mantap deh. Ada berapa? Itu 10. Oh, Aces dulu tuh. Satu lagi. Hai. Dua-duanya. Hap. Semangat sekolah sekarang ya. Jadi waktu itu kita ketemu 2 minggu yang lalu ya. iya. Terapi pertama teh hari Minggu ya teh. Iya, Minggu. Hari Minggu 2 minggu yang lalu. Iya. Besoknya udah minta sekolah sendiri. Iya, minta sekolah sendiri. Oh, Tadinya mah nggak mau, katanya nggak mau karena nangis, malu katanya. Oke. Ya. Malu karena dia suka nilai Iya. bertahan seperti itu. Sampai bajunya basah. Sampai basah. Jadi malu sama Dia malu teman-temannya. sama teman-temannya. Terus kemudian dia terapi pertama, kemudian dia minta sekolah sendiri. Iya. Gitu. Satu semester nggak sekolah, pas mau kedua baru. Lagi. Lihat sini. 1 semester nggak sekolah 1 Nggak semester. sekolah, paling dalam 1 bulan tuh dalam masuknya tuh 1 hari gitu, saking nggak maunya. Alhamdulillah dan 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah hari sekarang Minggu, mah minta habis sendiri. ini minta sendiri. Kadang saya juga aneh gitu, ada apa gitu, tumben gitu. Tetangga saya kenapa gitu? Biasanya kan kalau diajak sekolah itu pokoknya nggak mau gitu. Oh, Ya alhamdulillah ada hikmahnya gitu. Ya. Udah di terapi. Terapi, oke. Ini terapi keempat ya. Ini 4 terapi ya. keempat, terus kemudian dia sudah bisa nahan Iya. ininya. Oke. Wah, Aji pintar ngitungnya. Hebat pisan ya. Ngitungnya menit cepat sekali ngitungnya. Oh, jadi kalau lamun teh sekolah teh rencana teh leungiteun ya. Dia sekarang teh sekolahnya rajin. Jadi semenjak 2 minggu kemarin sekolah Iya, terus. sekolah terus nggak bolos-bolos. Alhamdulillah masuk. Malah libur juga. Ditanyain kenapa nggak sekolah. Tahunya libur kan sekarang cuma 1 minggu 3 hari. Oh iya. Selang sehari ya Iya. sekarang kan ya. Ya, sahabat-sahabat, ini Aji umur 6 tahun ya. Umur 6 tahun. Keluhannya adalah kata ibunya dia udah 1 semester nggak mau ke sekolah karena dia nggak bisa nahan air liurnya seperti itu gitu ya. Nah, nggak bisa nahan air liurnya itu karena ada sebabnya. Nah, setelah saya telusuri ternyata sebabnya adalah 8 bulan yang lalu Aji pernah jatuh ya, Iya, Bu ya. jatuh Pernah dari ketinggian. dari celotengnya Muhun. dari lantai 2 dan kemudian kejang nggak pada saat itu? Enggak. Oh enggak. Enggak. Setelah jatuh terus kemudian ke 8 bulan yang lalu. Iya. Oke, terus kemudian 6 bulan yang lalu, 2 bulan setelah jatuh Iya. tersebut panas. Iya, panas tinggi. Oke, panasnya tinggi dan kemudian dari situlah mulai Aji ini nggak bisa menahan air liurnya dengan Iya. yang di Kiri ya, kalau nggak salah. yang Iya, di kiri. sehingga selalu karena dia tidak bisa menahan air liurnya dia suka mengelapnya pakai baju gitu Iya. kan ya seperti itu sehingga Soalnya bajunya capek kotor. kalau sedikit-sedikit ngeludah, sedikit-sedikit Oke, gitu. gitu kan ya. Terus kemudian pada akhirnya Aji ini nggak mau sekolah karena malu. Minder, iya. Katanya gitu. Kalau sedikit ngomong kan langsung gitu. Jadi malu dia, sedikit mau ngaji langsung. Oke, Ada jadi air liurnya. sekolah enggak, ngaji juga Iya, enggak gitu mau. kan, enggak mau selama 6 bulan kemarin. Iya, gitu, semenjak seperti itu. gitu. Oke ya. Jadi
2 minggu yang lalu Aji datang ke sini dengan ibunya, dan kemudian di pertemuan pertama sahabat-sahabat begini ya, ketika kita menangani siapapun ya, siapapun itu, dan kemudian misalkan ya anak kecil gitu kan ya. Nah, kita sebagai terapis itu harus betul-betul memahami, oh yang saya terapi ini umur berapa? Anak kecil, ibu-ibu kah, pelajar kah, atau siapa? Nah, agar kita bisa melakukan building rapport. Building rapport itu adalah membangun kesetaraan. Saya ketemu sama Aji, saya bangun dulu kesetaraan sehingga dia berani dulu, gitu ya, dia berani dulu. Jadi saya coba eleketek dulu nih, dia eleketek ini gitu. Biasanya kan, ya. sama orang nggak pernah mau dia ngelawan. Oh gitu, gitu kan ya, oke ya. Jadi sahabat-sahabat yang disebut dengan kondisi hipnosis itu ya, yang disebut dengan kondisi hipnosis itu tidak selalu seperti yang sahabat-sahabat lihat di TV. Kemudian ditidurin, tidur gitu. Tidak ya. Yang namanya kondisi hipnosis itu adalah ketika seseorang sudah nyaman dengan kita, itu adalah kondisi hipnosis ya. Ketika seorang anak nih, Aji ini pasien saya buat dia nyaman dulu, sehingga kemudian pada akhirnya apa yang saya ucapkan dia ikuti gitu, karena dia sudah terhipnosis oleh saya. Nah, terhipnosis itu karena apa? Karena dia merasa saya setara dengan dia. Tuh, ya. Anak laki-laki, terus kemudian dia juga dari sisi tipe kecerdasan saya lihat Aji ini adalah tipe kecerdasannya adalah tipe kecerdasan kinestetik. Ya, dia selalu bergerak aktif, ya, suka main bola, sehingga dari situ pun ya saya coba berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan dirinya ini, ya. Dengan cara ya pakai baju kaos bola seperti ini. Nah, itu adalah cara kita sebagai terapis untuk bisa membangun kesetaraan dengan pasien kita. Ya. Pas pertama kesini takutnya anaknya yang takut Yang gitu. nggak mau. Tapi alhamdulillah pas pertama kesini langsung mau ya, alhamdulillah gitu. Ya, jadi ya sahabat-sahabat semua ya, ketika kita menghadapi klien atau menghadapi pasien, yang terlebih dahulu kita harus lakukan adalah building rapport, membangun kesetaraan. Ya. Dengan anak kecil kita bisa membangun kesetaraan, harus itu. Ini gimana sih caranya biar anak kecil teh apet lah kalau dalam istilah awamnya mah kan. Kalau kita berhadapan dengan nenek-nenek, ya kita harus betul-betul pahami jiwa nenek-nenek itu seperti apa. Ya, sering saya menangani kasus yang 60 tahun ke atas ke sini gitu kan ya. Kemudian ketika dia datang, saya ambil tangannya, saya suntangan. Kan begitu. Bangun kesetaraan. Saat terbangun kesetaraan itu terjadilah kondisi hipnosis. Seperti itu ya. Jadi untuk membawa seseorang ke dalam kondisi hipnosis itu sangat mudah sebetulnya. Bangun saja kesetaraan gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang ingin saya jelaskan tentang kasus Aji ini adalah ada 2 faktor yang saya terapi sebetulnya. Yang pertama adalah dari wilayah psikisnya. Wilayah psikisnya itu adalah dari sisi citra diri. Nah, dia kan minder nggak mau sekolah ya. Nah, mindernya inilah yang kemudian dari sisi psikis saya obati dengan cara saya menghadapi anak kecil seperti apa biar dia nggak minder. Caranya adalah dengan mengapresiasi potensi dirinya. Dia pintar sekali ngitung. Ada aqua di hadapan dia, karena ada tempat aqua, dia hitung. Cepat sekali ngitungnya. Berapa atas saya? Dia bilang 9. Saya kemudian usap kepalanya, saya bilang kamu pintar sekali ngitungnya gitu kan ya. Nah, dari situ besoknya kata ibunya dia minta sekolah sendiri. Kenapa? Karena sudah terangkat citra dirinya yang tadinya runtuh karena ngiler terus, tapi sekarang saya punya potensi lain loh. Gitu. Waktu pas hari Senin 2 minggu yang lalu ngilernya belum berhenti. Ya, karena terapi pertama saya maksudkan adalah untuk membenahi citra dirinya itu, gitu, seperti itu ya. Nah, terapi kedua, ketiga baru kemudian saya gunakan teknik akupressure untuk kemudian membenahi organnya.
yang bermasalah. Nah, sekarang terapi keempat, kemajuannya alhamdulillah ya Bu ya, sudah sangat luar Alhamdulillah. biasa. Ini Kadang sudah saya baik. juga udah merasa putus asa gitu. Soalnya kan udah dibawa ke sana kemari. Oke. Udah ke dokter gigi, udah ke saraf, THT. Oke. Tapi ya belum ini Belum gitu. ngeklop, ya, oke. Jadi saya juga bingung gitu. Ya, ini ini teh anak pelajaran. saya mau dibawa kemana gitu. Oke, ya. Ini pelajaran kedua ya teman-teman ya. Kalau tadi pelajaran pertama adalah bagaimana kita harus membangun building rapport terhadap pasien kita, terhadap klien-klien kita. Pelajaran yang kedua adalah dari cerita Ibu Aji tadi, sudah dibawa ke sana kemari gitu kan ya. Ternyata belum kunjung sembuh. Iya. Artinya apa? Artinya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau penyakit sudah klop, sudah sinkron dengan obat tersebut, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Nah ini yang harus kita pahami betul, dengan izin Allah. Artinya Allah yang menyembuhkan. Nah, seperti itu, gitu kan ya. Lantas apakah usaha Ibu Eva ya? Iya. Usaha Ibu Eva ini, mamanya Aji ini sia-sia kemarin bawa ke sini, dirujuk lagi ke sini, terus kemudian bawa kemana? Enggak teman-teman ya, tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah. Ya, karena Aji sembuh sekarang ini, gitu kan ya. Itu berkat usaha Ibu Eva yang bawa kemana. Itu diperhitungkan sama Allah gitu. Jadi bukan berarti Aji disembuhin sama pegangnya dengan metode hipnoterapi kolbunya, bukan, Allah yang menyembuhkan gitu ya. Usaha Ibu Eva itu dikumulatifkan oleh Allah, dan kemudian alhamdulillah metode hipnoterapi kolbu yang saya terapkan pada Aji ternyata itu ngeklop, ibarat lubang kunci dengan anak kunci, seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu dengan ada kasus-kasus yang lain yang bisa kita jadikan bahan pelajaran, seperti itu. Oke, Aji. Dadah dong. Dadah. Aji bajunya kering sekarang Oke, ya. teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.